Udah jam 12 aja nih. Iya makanya nih. Ini kok tapi kita syuting matanya kok kesana ya? Ada apa di sana? Sebenarnya syuting jam 12 ini nggak fokus. Ada nggak fokus soalnya lagi ada pertandingan. Lagi ada ini guys. Pertandingan Manchester United versus Liverpool gitu loh. Nggak fokus. Jadi ya gimana? Ini lagi nyerang lagi. Lagi nih ini kita semuanya fans MU berat ya. Tadi kan udah enggak ya? Veteran lagi itu lanjut ke topik aja. Iya, sambil ngobrol-ngobrol juga bisa sih. Tapi kalau emang kita tiba-tiba teriak sendiri segala macam artinya gol. Gitu aja ya. Ini di bridging di awal aja dulu biar enggak apa-apa biar ngerti gitu. Takutnya kita lagi bahas video-video tiba-tiba kita teriak kaget kan. Malas yang nontonnya. Iya, malas nonton. Jadi kita bridging dulu aja. Nah, untuk karena udah jam 12 ya, kita bahas yang lumayan berat lah. Kayak toxic masculinity gitu. Maskulin apa tadi bahasa Indonesia? Maskulinitas beracun. lucu banget. Iya, toxic translate. Iya emang bener sih, cuma ketika di translate lucu banget. Iya benar-benar. Lucu banget gitu. Nah, toxic masculinity itu menurut kalian pendapat masing-masing itu sebenarnya apa sih? Roman dulu deh. Hah? Roman dulu deh. Dulu. Iya, gue lagi ngeliatin Oleh tadi dulu dah. Oleh gak main. Oleh. Kan tadi barusan di shoot pelatihnya. Jadi nggak baru fokus. nanya. Iya. Nggak fokus ya, lo dulu dah. Ya kalau bagi gue sih. Kameranya di sini nah. Oh iya sorry. Maaf gue nggak fokus. Bagi gue toxic masculinity itu ya ketika gue nangis dan sebenarnya ini gue cerita nggak ngarang ya, emang beneran ketika gue galau. Ketika gue galau kayak kan gue orangnya di sosmed di Twitter terlalu ekspresif gitu. Kalau gue galau ya ngomong, kalau gue marah ya gue nge-tweet. Terbuka di Twitter doang sih. Kalau di IG sih kan di IG kan bikin SG aja lucu-lucuan doang, nggak pernah serius ya. Ya ketika gue kayak nge-tweet hal-hal galau kayak abis itu diomongin itu sama teman tongkrongan gue, lu apaan sih kok galau di-upload ke sosmed gitu. Atau ketika gue baru putus gue nangis ya gue cerita dong di tongkrongan. Kalau gue nangis nggak salah kan cerita kayak gitu. Nggak salah lah. Cuma beberapa teman gue salah berarti salah dalam artian lu salah orang. Iya. Di situ ya gue sadar di situ gue salah orang ketika gue cerita ya gue galau, gue habis diputusin bla 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 bla. Cowok kok nangis sih lah. Cemet banget sih lu. Emang kenapa? Ya. Gue manusia loh, gue punya hati, gue punya perasaan ya. Oh ya, dan kalian jadi tahu deh kalau gue orang ngecengeng ya bodo amat. Sensitif lah, bukan cengeng. Sensitif. Karena jujur banget gue emang gampang nangis ketika segampang itu buat nangis. Berarti nggak di depan orang ya. Arti dari toxic masculinity menurut lu tuh kayak apa? Cowok tuh nggak boleh kelihatan bersedih, nggak boleh kayak lembek gitu cowok tuh ya. nggak boleh menyek. Itu sih kalau gue kayak gitu doang sih. Dan itu berasal dari pengalaman pribadi ketika gue baru putus ya, ketika gue galau ya, sering di ghosting cewek, jadi curhat kayak gitu. Dari gue begitu sih. Dari Roman gimana Roman? Bakar rokok dulu. Kalau gue ya, gue ngomongnya udah kelar, lihat kesana dikit ya. Kalau gue ya, gue agak beda sama Nanda. Kalau gue tuh toxic masculinity rada ribet sih definisi ya. Kalau definisi gue di mana seorang pria yang maskulin itu yang harusnya maskulin. Iya dong. Yang pria yang harusnya maskulin. Pria kan maskulin. Ya udah. Cewek tuh feminim. Iya, yang maskulin, yang harusnya maskulin, tapi tidak bisa melakukan beberapa hal di luar si maskulin itu. Jadi dia nggak bisa ngelakuin kayak kalau yang biasa cewek lakuin, kayak misalkan mungkin masak, jadi image itu cowok harus maskulin terus gitu, cuci baju, jadi bapak rumah tangga gitu. Kenapa nggak ada bapak rumah tangga tapi ada nih ibu rumah tangga? Iya teman bokap gua ada sih bapak rumah tangga yang kerja istrinya dong. Iya itu beneran iya. Oh ada ya, emang ada. Satu doang ya mungkin itu minoritas lah. Iya minoritas, nggak banyak. Menurut lu itu? Definisi ya, menurut gue itu definisi. Ya, kalau dari yang lu berdua omongin ya gue setuju. Karena emang toxic masculinity itu menurut gue ya
hal-hal yang dilakukan yang biasanya dilakukan oleh perempuan ketika dilakukan oleh laki-laki itu artinya toxic masculinity. Kalau orang-orang kayak mikirnya kayak lu sensitif lu artinya banci, lu makeup artinya lu banci, lu gampang nangis lu artinya cengeng gitu. Terus apa lu jadi bapak rumah tangga artinya lu nggak bisa mungkin dianggapnya nggak bisa nyari kerja, kok yang kerja malah cewek nah sih, iya gitu. Kenapa nggak cowok, kan kepala rumah tangga tuh bapak bukan ibu, ya nggak sih? Itu termasuk toxic masculinity nggak sih? Iya termasuk Ya kan? termasuk. Nah ini yang gua pengen bahas itu sebenarnya karena gue itu udah masuk, maksudnya kan gue udah pakai kayak produk-produk kecantikan perempuan lah katanya kan. Skincare ya, dan gue juga sebenarnya gue itu ada niatan kayak pengen, maksudnya kayak pakai makeup juga, tapi maksudnya kayak cuma bedak. Iya, enggak ya. Bedak. Belum pakai highlighter. Ya enggak dong. Ya sebenarnya enggak apa-apa. Ya, bedak mah. Tapi kan nggak bisa ngukirnya. Aduh. Iya. Yang ada nanti sampai Ada sini malah salah. Ih, jadi Kobuzer. Mau diukir ya. Tuh TK sama SD juga pakai bedak. Nah, iya karena gua tuh Iya, gua pakai bedak. pernah baca bedak itu sebenarnya fungsinya itu penting juga untuk cowok, karena kan cowok itu tipikal kulit yang berminyak biasanya. Pori-porinya juga gede. Pori-porinya gede. Nah, ketika lu pakai bedak itu ya produksi minyaknya itu bakal nggak berkurang, nggak begitu banyak. Iya, benar, nggak begitu banyak. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan penampilan sebenarnya. Cuman itu kan jatuhnya makeup gitu loh. Iya. Ya gua Jatuhnya makeup. ya orang-orang bilangnya Orang gitu. kan Ya sekarang gini aja. Kalau cowok bedakan sih, Iya. ya ada yang kayak gitulah. Kayak misalnya contoh pengalaman pribadi gue aja, kayak ketika teman-teman gue yang tadinya nggak tahu gue sekarang skincarean, itu ini ketika ke kamar gue dengan di atas lemari gue tuh banyak banget botol-botol skincare gitu-gitu, pasti kayak disangka kayak lu makeup sekarang gitu, disangkanya tuh makeup gitu. Skincare. Kalau Iya. skincare Gimana caranya lu mau glow up kalau nggak skincare? Iyalah. Gimana? Maksudnya ya tujuan. Dan skincare kan ada yang glow up. sampai bilang kayak botol lu banyak banget sih, emang fungsinya apa sih gini-gini. Terus gue bilang ya untuk ngejaga muka lu lah, kayak supaya nggak keriput, supaya nggak ini ya, glow up lah jadinya, glow up gitu. Tapi malah di komen kayak ya elah cowok mah ini aja sih, natural aja segala macem. Nggak usah pakai sabun muka aja dah. Sabun muka aja udah repot amat sih lu. Malah kadang ada yang bilang ngapain sabun muka kayak apa? Iya. Kadang itu malah komen ketika pada nginep, misalnya nginep nih, gue tuh tidur prosesnya lama gitu loh. Kayak sebelum cuci muka gue harus lap dulu pakai micellar water, terus baru cuci muka. Toner lagi ya saya. Terus itu pakai toner, pakai essence, pakai serum. Iya, pakai serum, pakai moisturizer, pakai sleep mask, terus kadang pakai masker, gitu-gitu. Malah di komen. Terus pakai body lotion gitu-gitu tuh jadinya kayak ya elah aja lu ribet amat sih buat tidur doang gitu. Nah, dan mereka anggapnya kayak ini tuh produk cewek yang semestinya dipakai cewek. Cowok tuh nggak harus. Padahal kan balik lagi itu self-love-nya si Reza lah. Sebenarnya itu balik lagi ke lu menjaga diri lu sendiri aja gitu. Gimana sih ya? Lu gimana? Lu sesayang apa sih sama diri lu sendiri? Apakah ya berarti kalau misalnya orang yang kayak ya lah naturalis segala macam, berarti kalau gua anggapnya kayak dia belum punya kesadaran buat ngejaga mukanya lah. Ketika gitu. jerawatan komplain ke gue gitu loh. Iya, obat jerawatan gimana? gimana sih cara ngilangin jerawat? Kan malas ngadein aja. Lu nggak jawab pakai air gitu aja. Lu balas gini Za, pakai air aja kan kata lu, nggak usah pakai apa air aja. Tapi kadang ini gue disclaimer bukan untuk menyalahkan suatu agama tertentu ya. Cuman temen gue terlalu agamis dan dia bilang kayak ya lu ngapain pakai produk-produk ginian, lu dengan wudu aja udah bikin muka lu glow up gitu loh. Ya, maksud gue walaupun ya itu kan ya jatuhnya lu sholat kan ya artinya kan mencerahkan muka lah bla bla gitu. Cuman ya realitanya kan ya harus tetap harus lah. Ya gue nggak bisa nyalahin juga, ngerti gak sih, kayak rada bingung juga gitu loh. Tapi apakah emang lu dengan wudu aja jerawat lu bakal hilang? Bener-bener bisa jerawat lu hilang, bener-bener bisa muka lu glow up dengan air wudu doang. Tahu kalau misalkan lu ngomongin wudu tuh
aura sih, bukan ke fisiknya. Iya. Gitu loh. Kan kayak kalau lebih cerah. kayak misalnya aura loh. Bukan bener-bener fisiknya jadi glow up, jadi Iya, iya, iya. mengkilat kan Bener-bener. enggak kan? Walaupun lu jawab tapi ngeliatnya nih kayak Reza something gitu. iya, kayak misalnya Iya, gitu. kalau gue itu biasanya kalau ngeliat cewek yang ya bisa kayak rajin sholat segala macam gitu kayak anjir mukanya kayak ubin masjid adem banget. Adem banget, dilihat. iya. Ya bener-bener lebih ke aura kan. Bukan bener-bener fisiknya yang Bukan untuk memperbaiki gitu loh. Ya karena itu air gitu yang ya kita kan dulu pakai doa segala macem ya, Iya. sebatas itu. Ya itu kan gue juga nggak nyalain tapi itu sesuai pengalaman gue aja gitu. ada yang bilang ya wudhu aja udah cukup. Bagi gue sendiri sih ya enggak lah. Tapi kita kayak jerawatan komplain. Plan ngomong nanya lagi ke lu ya. Nanya lagi. Pakai apa Produk ya? apa sih yang bagus untuk ngilangin jerawat? Wah. Iya. Males juga nggak ada aja ya. Iya. Tapi gue lah pasti gue kayak tapi dengan ini bener ya, ini true ya kayak semenjak gue pakai skincare dan gue kayak ngasih tau ke teman-teman gue ya, itu kebanyakan teman-teman gue pengen Bagus dong. ini rumah salah satunya. Iya. Ada gua nanti sama paket dari Reza 500.000. Iya. Nah, udah tepat uang saku Iya. magang langsung. Langsung. Berarti kan jatuhnya lu udah mulai sadar Udah mulai sadar sama lu sama sendiri iya. kan. Iya, mungkin untuk membuat yang lalu menyesal. Iya, waduh. Kok pelan banget sih ngomongnya? Kita Ya cowok, kan? kita cowok juga bisa glow up. Iya. Cowok juga bisa glow Iya. up. Cowok juga bisa glow up. Kita juga punya kesadaran lah buat menjaga muka kita, badan kita gitu. Dan gue misalnya kan gue suka K-pop juga kan, dari episode kemarin juga udah dibahas juga kan gue suka K-pop. Kadang-kadang tuh orang ngelihat boyband makeup segala macam dibilangnya kayak banci itu. Padahal kan itu performance. Itu kan makeup artisnya. Nah, iya, Ya kan. harus. Karena Masa mau tampil di TV berminyak? masa mau tampil di TV muka bare face? Seorang artis gitu loh. Masa harus kayak Ini begini seorang aja? idol yang dilihat seluruh dunia gitu loh. Iya, entar kayak gitu nggak akan ada Ami kalau kayak gitu. Waduh. Iya kan? Kan bukan itu. Iya. Bagus. Bener. Iya, iya. Skincare gila. Lu Jangan makeup. kan Korea deh. Artis-artis Indo aja cowok-cowok tuh makeup Pasti lah MUL lah ya. Seenggaknya kayak pakai bedak atau kalau misalnya apa kayak ada bekas-bekas jerawat pakai foundation. Gitu. Ada yang pakai Photoshop. Serius. Itu kan di foto, kalau di live kan nggak pakai Photoshop Oh iya dong. kan kalau foto iya. Iya Foto, dong. Foto. Keren juga kalau di live pakai CGI aja. CGI bisa begitu. Nanti sih bisa. Harusnya bisa. Film aja bisa kok. Iya filmnya bisa. Teknologi. Nah itu yang sebenarnya tuh keresahan sih, karena gue itu udah masuk ke dalam yang dikategorikan di toxic masculinity, ditoksikin gitu loh. Ditoksikin. Iya karena skincare itu. Nah gue mau tahu kayak sebenarnya tuh pandangan kalian terhadap cowok yang memakai bukan produk kecantikan juga ya, maksudnya kayak produk-produk yang dipakai kayak cewek, yang harusnya dipakai cewek kayak makeup, skincare atau enggak kayak fashion lah gitu. Itu menurut kalian tuh kayak gimana? Apakah gue kalau misalnya kalian emang misalnya ada apa argumen kayak iya itu gue nganggap itu untuk cewek itu nggak masalah gitu kan, itu kan pendapat pribadi. Iya, ini kan ada istilahnya doang, iya. toxic masculinity gitu, tapi di satu sisi itu kan pendapat masing-masing gitu loh. Cuman dari pendapat mereka ya lu merasa ya udah toxic, udah kena toxic. Iya karena kan gue yang merasa, Merasa. tapi gue nggak sampai kayak anjing banget lu. Nggak menyalahkan Nah, juga, nggak kan menyalahkan, karena pendapat itu dia juga. iya is your choice gitu. Ketika muka lu breakout ya jangan nanya rekomen produk untuk ke gua gitu Untuk loh. ngilangin jerawat. Iya gitu aja. Kalau gue sih, gue sebenarnya agak kontra nih. Kontra dalam artian? Makanya jelasin. Ya makanya kan gue kontra dalam artian. Kontranya nih di apa ya? Di kan gue tuh agak kontra sama bahasanya, sebenarnya sama bahasanya sih. Yang beracun. Toxic masculinity. Iya. Masculinity yang beracun. Yang beracun kayak apa? Berarti toxic relationship berarti ini dong hubungan yang beracun. Oh, kalau itu lebih masuk sih. Masuk. Iya, Lebih masuk, iya, lebih iya, masuk. iya, iya, Masih iya, masuk. Iya, bener. Mas logis. Kan berarti kan artinya kayak nggak sehat kan? Nggak sehat. Iya benar. Kita udah pernah bahas juga. Iya, benar. Jangan lupa Nonton lagi ya, nonton lagi ya. Gue tuh lebih Bagus. kayak apa ya? Kalau toxic masculinity itu lebih kontranya gini. Gue lebih kontra soal lebih ke looks sih. Looksnya. Kalau misalkan lu pakai skincare, kalau masih skincare bedak gitu ya, gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah pakai lipstick, pakai highlighter, pakai yang buat itu alis, ya itu menurut gue apa ya? Gue pakai lip balm. Lip balm kelihatan nggak? Lip balm tuh. Lip balm kan? Lip balm untuk ini doang apa? Iya, melengkapi ya, nggak kelihatan. Nggak. Biar Bukan nggak lipstick kering, gitu loh. nggak Kan merah. kalau Kalau lipstick lipstick kan kan merah. berubah warna Iya, gitu loh.
itu gue masih nggak apa-apa. Lip balm juga ada buat cowok, ada tuh di Nivea? Iya ada Nivea kan. Iya. Gue tuh lebih kayak apa ya, nggak apa ya, gimana sih ngejelasinnya, kayak misalkan cowok Dan terlalu berlebihan. yang terlalu berlebihan kayak pakai pakaian cewek gitu. Itu sih. Tahu kan selebgram yang kayak cowok tapi cewek, Iya. si Muhammad itu tahu kan? Tahu nggak? Yang Muhammad banyak sih Ya, namanya. yang itu. Ya, yang Ada yang- ininya apa yang- gain dari ininya di kontak? Ya udah tadi. Iya. Yang baru tangkap kan. Yang baru Ya, tangkap. tahu. Masih kita Ada beginiannya. Itu menurut gua, dan temen gue kayak gitu, nggak sampai kayak cewek juga sih. Cuma tuh kadang tuh karena dengan penampilan dia yang kayak gitu, jadi bikin gue ngecap gitu loh. Jadi apa, kadang tuh perilakunya kayak kalau bercanda apa sih? Aduh, gua iya kan kayak Tapi itu kan juga dari bergerak-geriknya dia juga kan? iya dari gerak-gerik juga. Dan Oh, gua iya. ngeliatnya tuh kok cakep gitu, bukannya gua iya Iya, cuma iya. cuma kok kayak menurut gua tuh kayak nggak pantas buat gua gitu loh. Kalau untuk fashion yang kayak gitu atau misalkan pakaian itu sih itu gue kontra. Tapi kalau misalkan kayak yang lu bilang masak, nyapu, ngepel, apa laundry gitu ya, itu nggak masalah sih. Berarti Gue kan cuma kontra di pokoknya pakaian dan perilaku. Udah. Yang gue kontra tuh itu aja sih. sebenarnya yang gue tangkap dari Roman tuh lebih ke perilaku kalau gue nangkap ya, karena ketika misalnya ada orang pakai style atau pakai makeup kayak cewek tapi dengan perilakunya dia kayak masih maskulin, gimana? Oh nggak apa-apa. Oh berarti kan masuknya perilaku dong. Kayak kalau Balik lagi dari perilakunya dia. suaranya tuh masih Ngebas. membahas apa. Itu justru gua proud. Ada salah satu TikToker yang gua proud. Ini kan positif, boleh gua sebut Iya, dong. iya. Itu si botak cantik, tau nggak? Itu Bocah. gue suka sama dia. Itu top. Itu Kira botak TikTok, botak cantik beda ya. Beda dong. Beda. Yang TikTok tapi lu tahu juga kan? Ya tau lah. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Raja. itu gua bangga sama dia. Ya. Ya berarti kan Soalnya dia masih behave kayak cowok, cuma penampilan dia aja manner dan Iya. selagi nggak mengganggu, ya gua sih nggak ya, berarti kan yang gue tangkap dari lu nangkap nggak dari Roman? Berarti yang dari Roman itu sebenarnya walaupun dia nggak pakai pakaian cewek atau dia nggak pakai makeup tapi perilakunya udah ngarah ke wanita, berarti masalah kan? masalah. Ya berarti kan dari perilaku kan? Iya, Nah, kalau iya. untuk penampilan gue nggak suka untuk diri gue sendiri aja. Kayak lu nggak bisa masukin itu ke diri lu kan? Iya kayak, aduh apa sih? Misalnya kayak kalau dulu tuh ada di Korea itu di mana G-Dragon itu pakai rok GD Apaan? orang namanya G-Dragon. Oh, Dari Big Bang. GD tuh Oh, iya, orang kan? Dari Big Bang, Iya. personilnya Big Bang, rapper. Dia tuh emang stylenya tuh emang dilihat di seluruh dunia. Dia tuh termasuk kayak salah satu role model di Korea. Itu Dan dia makanya pakai rok keren. itu kan sepatu Nike Air Force One GD 11 juta. Oh iya, ada collab-nya ya? Kalau paling mahal dan mahal banget anjir, maksudnya mahal banget. Oh iya. Ya, karena saking si GD itu lu bilang apa? Kiblatnya lah ya. Kiblat fashion. Sampai keluar sepatu. Nah, itu dia pakai rok aja. Maksud gue kayak dia masih cowok. Masih gitu. cowok. Masih keren banget gitu. Makanya pakai rok. Iya. Gue nggak kebayang sih. Nanti gue kasih tahu Nanti. setelah kita off cam. Tunjukin aja ya. Iya, itu berarti kan konten lu dari perilaku kan. Kita tergantung perilakunya masing-masing aja. Kalau perilakunya udah menjurus ke rada sorry to say ngondek, berarti udah Iya. Oh dan apa? Nah, soal perilaku juga, gue kayak apa ya, lebih pro tuh kalau cowok tuh harus nge-behave seperti cowok. Cuma beda ya kalau, makanya kan kalau lu ngomongin perintil tuh banyak kayak Iya, misalnya banyak. kalau nangis gue masih nggak apa-apa. Iya, manusia. karena semua orang itu ada tingkat sensitifnya Iya, ada masing-masing. tingkat Harus masing-masing. disamain. Gua aja nonton video klip nangis. Bisa. Walaupun gua gak ngerti bahasanya, Tetap nangis aja ya. tetap nangis karena feel. Iya. Gua ngerasa feelnya dapet. Kebawa. Nah kalau gue nonton Draw My Life biasanya. Oh, Yang kisah orang hidup ya. Sukses tuh sampai begini-begini. Iya. Wah itu bisa nangis gua. Kalau gue ngefans banget ya. Nah kalau lu gimana? Gue sebenarnya masih agak bingung yang gue ditanya pro dan kontra tuh toxic masculinity-nya apanya? Ya yang Sebenarnya yang menurut misalnya Lu tau lu nanya, tadi kan lu sempat nanya juga menurut pendapat gua apa yang pakai skincare gitu-gitu. ya maksudnya kayak Roman kan kayak dia bilang kayak kalau misalnya ya lu nggak apa-apa pakai segala macam. Kalau perilaku lu kayak gini gitu gue segala macam itu dia bermasalah. Nah, lu tuh ada case lain nggak misalnya ketika ada cowok makeup
lu bermasalah atau nggak ada apa cowok pakai barang cewek itu lu bermasalah walaupun perilakunya masih cowok gitu. Maksudnya kayak case di lu tuh apa emang lu biasa aja apa gimana? Biasa gitu? aja sih, nggak gimana karena ya gue menerima aja, menerima aja ya. Ya sama sih kayak Roman, ketika perilakunya yang udah kayak gitu, walaupun kayak lu nih robek-robek, rambut udah kayak cowok banget, tapi lu kayak ya gue pasti itu gue udah kalau di off cam gue begini sih. Jangan buka kartu. Itulah kita udah berapa kali buka kartu. Ya Ya kalau gua nggak apa-apa sih, apalagi kalau lu tanya tentang cowok yang pakai produk-produk cewek ya, gua terima aja. Karena gua sendiri ya mungkin lo baru tahu ya, gua udah pakai serum sekarang. Aja. Keren. Udah pakai serum, ya maksudnya gua udah nggak sabun muka doang juga, gua punya toner ya, gua udah memakai produk juga. Bagus. Lip balm nggak selalu, lip balm tuh gue punya kalau bibir gue bener kering banget. Ya, gue juga lip balm gue pakai bukan untuk setiap hari gitu. Setiap hari kalau gue udah kering banget. Sama paling ketika gue udah nyadar nih kalau gue tuh seminggu ini ngerokok aktif banget. Kan pasti bibir langsung hitam. Gue pasti pakai lip care gitu loh, kayak lip scrub gitu untuk ngangkat sel kulit mati gitu. Berarti gue sama lah ya sama Roman. Tapi gue ada beberapa yang gue pro nih ke soal ini gue nggak tahu jatuhnya pro atau kontra, ntar lu yang jelasin ya. Gue ada di mana beberapa paham yang disebut itu sebagai toxic masculinity, tapi gue mendukung. Contohnya kayak laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki bertanggung jawab sama keluarganya, laki-laki yang mencari nafkah, itu tuh gue masih pro tuh yang kayak gitu tuh. Jadi sosok contoh gitu loh. Terus yang mengambil keputusan cowok gitu ya, itu kan mungkin efek dari agama juga lah, ajaran agama juga, jadi itu nggak bisa disalahin. Itu gue ada tuh beberapa yang kayak gitu gue kontra, gue nggak apa sih, pro ke si toxic masculinity-nya. Ya, karena kan kalau ngeliat cewek yang jadi kepala rumah tangga ya gimana? Oh enggak dong, itu maksud kontra. Oh kontra ya? Kontra karena apa? Oh iya kontra. Karena dia nganggap ketika kalau kan maksudnya kan tadi dia bilang kayak cowok masih jadi kepala keluarga, masih nyari nafkah segala macam, berarti di saat misalnya cowok nggak nyari nafkah segala macam berarti dia nggak memenuhi kewajiban. Iya. Itu kan dari sisi agama yang diajar aja. Prinsip itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu masih banyak yang nerima juga sih. Itu masih banyak yang nerima, dan itu juga kita nggak menyalahkan ketika ya tergantung pasangannya, ya tergantung keluarganya gitu loh. Ketika emang istrinya yang deal-dealannya gimana gitu. Emang kita ikut deal-dealan kan enggak. Ya kan ada istri ya, kalau suaminya nyari nafkah, dia mau nyari nafkah juga ya udah. Iya. Tinggal suaminya ngasih. Balik lagi ke topik pembahasan kita yang kemarin, kesetaraan gender. Iya. Bisa. Balik lagi. Gua nggak ada guys. Yang dia nggak ada. Yang sekarang siapa yang nggak ada? Lutfi gitu yang Lutfi bingung banget, kelihatannya Lutfi bingung banget gitu. Kita bahas itu nggak lengkap ya? Ya, karena nggak ketemu waktunya ya. Nggak ketemu waktunya ya udah. Dan juga tempatnya juga berbeda-beda kan. Iya. Tapi beberapa tempat kita udah 4 tempat ya. Ya udah, udah 4 Tiga lah. 4. Iya. Semuanya di Menteng kan? Iya. Menteng, Kemang, Senayan, Senopati. Di situ-situ semua lah. Itu semua kita. Belum aja kita syuting gitu di misalnya apa sih yang mahal-mahal? Tempat-tempat pensi. Tempat-tempat pensi dah pokoknya. Tempat pensi gitu. All you can eat dari kita makan gitu. Walaupun 100.000 makan gitu ya. Itu muka udah tebel juga sih. Tebel banget. Tebel banget tuh syuting di tempat. Dan harus ada mikrofon gitu. Kalau nggak ada mikrofon ada. Bacot sendiri. Masih kedengeran. Kameranya mati terus. Seperti biasa ketika obrolan Sedang asik-asiknya kita tidak sadar kamera mati lagi. Jadi tolong didukung untuk kita beli kamera. Iya. Dengan cara subscribe. Kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe ya. Kasih ya, karena subscribe itu gratis. Gratis, gak pakai apa-apa, gratis. Gratis Pokoknya siapa tuh ya? Nah, kita mau lanjut email lagi aja. Like-nya belum. Oh iya, jangan lupa di like, di share, komen, di share juga boleh kok kalau kan. Iya, di share. Terus di komen topik apa lagi gitu. Ya, oh iya, kalau kalian udah requestan yang mau kita bahas topik mungkin ya kan silakan ya ketik. Ya, supaya ini kalian nonton tidak kamera mati lagi gitu. Ya. Udah sampai belum? Udah kan harusnya. Ya udah ya. Nah, kita mau lanjut nonton email lagi dan mengistirahatkan ini kamera untuk
kita next nongkrong. Dadah. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.